Pernahkah kalian bertanya, mengapa gunung api bisa meletus? Mengapa hujan deras menyebabkan banjir di suatu wilayah? Atau mengapa hewan seperti komodo hanya ada di wilayah tertentu? Sekilas fenomena itu nampak terpisah. Gunung berkaitan dengan batuan, banjir dengan air, komodo dengan makhluk hidup. Namun, tahukah kalian, semua fenomena tersebut dipelajari dalam satu ilmu yang sama tentunya, yaitu ilmu geografi. Geografi bukan sekedar menghafal peta, nama negara, atau letak kota. Geografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena di bumi dan tentunya berpengaruh langsung terhadap manusia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas objek yang menjadi kajian ilmu geografi. Apa sebenarnya yang dipelajari dalam ilmu geografi? Secara sederhana, objek studi geografi adalah segala sesuatu yang ada di planet bumi. Bentuknya berupa fenomena-fenomena alam yang berhubungan langsung dengan manusia. Contohnya, ada gunung meletus, gempa bumi, terjadinya pelangi, kekeringan, perpindahan penduduk, longsor, dan banyak lagi tentunya. Nah, fenomena-fenomena ini berdampak langsung terhadap manusia dan saling berhubungan, dikenal sebagai gejala geosfer. Gejala geosfer ini dapat dikelompokkan berdasarkan kejadiannya. Geosfer mencangkup 5 komponen utama. Yang pertama, litosfer, yaitu fenomena yang berhubungan dengan batuan. Yang kedua, fenomena hidrosfer, yaitu yang berhubungan dengan air. Ketiga, atmosfer, fenomena yang berhubungan dengan udara. Keempat, biosfer, fenomena yang berhubungan dengan flora dan fauna. Dan yang terakhir ada antroposfer, fenomena yang berhubungan dengan manusia. Nah, sebelum membedah kelima komponen tersebut, ada dua istilah kunci yang wajib dipahami, yaitu objek material dan objek formal. Bedanya sangat sederhana. Kalau objek material menjawab pertanyaan apa yang dipelajari dalam ilmu geografi, sementara objek formal menjawab bagaimana cara mengkajinya. Contohnya, fenomena banjir. Banjir sebagai objek yang diteliti adalah objek material. Namun, ketika seseorang geograf menganalisis di mana lokasi banjirnya, mengapa terjadi di sana, bagaimana persebarannya, dan bagaimana dampaknya terhadap warga lokal, cara pandang dan analisis inilah yang disebut dengan objek formal. Ingat rumusnya, kalau material adalah apanya, kalau formal bagaimana cara mengkajinya. Oke, kita masuk dan membahas objek kajian geografi. Dengan kata lain, objek kajian geografi material diawali dari litosfer. Batuan sebenarnya terasa tenang dan kokoh, tapi benarkah permukaan bumi itu diam? Jawabannya tentu tidak. Bumi sangat dinamis. Pegunungan bisa terbentuk, tanah bisa terkikis, dan gempa bisa mengguncang. Semua fenomena ini terjadi di lapisan litosfer dan berpengaruh terhadap manusia secara langsung. Makanya litosfer menjadi objek kajian pertama dalam ilmu geografi. Lalu apa sih litosfer? Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang padat dan kaya akan batuan, meliputi kerak bumi hingga mantel atas. Di atas litosfer inilah kita membangun rumah, bertani, dan mengambil sumber daya mineral. Fenomena yang terjadi di litosfer seperti tektonisme, vulkanisme, gempa bumi, erosi, hingga pembentukan tanah. Ilmu penunjangnya antara lain ada geologi, geomorfologi, dan seismologi. Objek studi geografi yang kedua adalah air atau hidrosfer. Bayangkan jika suatu hari kekeringan, sungai menyusut, dan hujan tidak turun-turun berbulan-bulan. Kehidupan pasti akan terganggu. Dalam geografi, seluruh sistem air di bumi dipelajari dalam hidrosfer. Berasal dari kata hydro, yaitu air, dan sphaira atau lapisan.
Hidrosfer mencakup seluruh air di bumi, mulai dari laut, sungai, danau, air tanah, hingga es, dan uap air. Salah satu fenomena penting di sini adalah siklus air, proses penguapan, pembentukan awan, hingga turun kembali sebagai hujan, dinamika arus laut, gelombang, serta bencana banjir dan kekeringan. Karena semua fenomena ini berkaitan dengan manusia, makanya hidrosfer menjadi objek kajian kedua dalam ilmu geografi. Selanjutnya, coba tahan napas kalian selama 5 detik. Tidak nyaman kan? Ada hal penting yang selalu kita hirup, tetapi jarang terlihat, yaitu udara. Bumi diselimuti oleh atmosfer, yaitu lapisan gas atau udara. Ketika kalian merasakan perubahan cuaca dari cerah menjadi hujan deras, melihat angin kencang, atau menikmati keindahan pelangi, kalian sedang mengamati fenomena atmosfer. Kajian atmosfer mencangkup cuaca harian, iklim, pergerakan angin, hingga fenomena cuaca ekstrim. Ilmu penunjangnya meliputi meteorologi dan klimatologi. Selanjutnya ada biosfer, lapisan bumi tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. Tumbuhan, yaitu flora, dan hewan atau fauna tidak tersebar secara acak, melainkan dipengaruhi oleh suhu, air, kondisi tanah, dan iklim setempat. Kajian biosfer meliputi perubahan atau persebaran flora fauna, adaptasi makhluk hidup, migrasi hewan, hingga isu pelestarian keanekaragaman hayati. Namun dari sekian banyak makhluk hidup, ada satu spesies yang berpengaruh paling besar dalam mengubah bentuk bumi. Siapa mereka? Ya, manusia atau objek kajian berikutnya. Mengapa ada wilayah yang penuh gedung pencakar langit dan padat penduduknya, sementara wilayah lain masih berupa pedesaan sunyi? Mengapa orang-orang berpindah dari desa ke kota? Semua pertanyaan ini dibahas dalam antroposfer, yaitu lapisan yang mengkaji manusia serta seluruh aktivitas sosial, ekonomi, dan budayanya. Fenomenanya meliputi jumlah dan pertumbuhan penduduk, pola permukiman, migrasi, hingga kebudayaan. Ingat, manusia tidak hidup terisolasi. Manusia butuh air, tanah, dan udara. Karena itu, antroposfer selalu berinteraksi erat dengan 4 lapisan geosfer lainnya. Oke guys, sekarang kita tahu geografi jauh lebih luas dari sekedar peta. Geografi mempelajari bumi sebagai suatu sistem yang saling berhubungan. Ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. See you guys.